kita kudu lebih waspada sama keadaan lingkungan rumah sekitaran kita sendiri. Nah ini, baru-baru ini polisi berhasil ngegerebek satu rumah di dalam komplek yang ternyata dijadiin tempat operator judi online. Yang lebih ngeri nih, operator judi online ini berkedok tempat jualan kain dan pakaian jadi. Nah loh, inilah salah satu markas operator judi online di Bandung, Jawa Barat. Tempatnya tidak mencurigakan, berada di tengah komplek perumahan Muara Bojong Loak Kidul. Dalam penggerebekan, Satreskrim Polrestabes Bandung mengamankan 5 orang. Namun mereka mengaku hanya bertugas sebagai marketing judi online jaringan luar negeri. 2 tahun. 2 tahun. Dari 2022. Kira-kira selama 2 tahun itu udah penghasilan berapa? Waduh, kalau cuan sih Per bulan aja berapa? Omset per bulan berapa? omset bulan 300 sampai 500. Penghasilan telemarketing judi online ini mencapai 300 hingga 500 juta per bulan. Dari 5 orang yang diamankan, 4 orang berperan sebagai admin, sedangkan 1 orang FG sebagai supervisor. Dari supervisor dari tempat ini dapat keuntungan kurang lebih 300 juta sampai 500 per bulan. Jadi memang kapasitasnya mereka ini adalah semua link ini adalah masuk ke luar negeri. Jadi di sini adalah mereka menyebarkan link-link situs judi online, dan jika memang ada masyarakat yang tergiur dengan mengklik tersebut, mereka mendapatkan fee. Bisnis judi online dengan situs mabuk judi dan GG Cuan ini telah berlangsung sekitar 2 tahun. Untuk mengelabui warga sekitar, mereka berkedok tempat penjualan kain dan pakaian jadi. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana laporkan. laki-laki yang satu ini akhirnya kena batunya. Dia mesum, dia ketangkap basah lagi manjat pagar rumah, mencuri jemuran pakaian dalam wanita. Warga nih udah lama nih resah nih. Pasalnya nih apa? Udah beberapa kali laporan warga kehilangan pakaian dalam wanita. Pria ini sulit berkutik lagi. Warga dan petugas Linmas Kelurahan Prajurit Kulon Kota Mojokerto memergokinya memanjat pagar sebuah rumah diduga hendak mencuri jemuran. Setelah sempat kabur, pelaku tertangkap di jembatan Tribuana, 1 km dari tempat kejahatan. Saat digeledah, ditemukan sarung bantal dan guling di celana pelaku. Pemilik rumah mengatakan memergoki pelaku yang sama 2 kali melakukan pencurian jemuran pakaian dalam wanita. Beberapa tetangga juga melaporkan kehilangan jemuran. Berarti kan nggak benar itu kan, sudah 2 kali dia mengetahui. Oh, ketahuan manjat. Iya. Terus itu? Pertama lari. Yang kemarin sudah lihat anak ini mambil ancang-ancang, dia terdiam di situ. Begitu manjat ada kesempatan. Ya, kesempatan datang langsung lari. Lah sepedanya dia ditaruh sini. Warga dan petugas Linmas tidak menyerahkan pelaku ke polisi. Mereka hanya mencatat identitasnya dan meminta tidak mengulangi perbuatannya. Dari kota Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin melaporkan. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Pengendara sepeda motor ini nekat nantangin perwira polisi yang lagi tugas ngatur lalu lintas di Kediri, Jawa Timur. Pelaku langsung ditangkap dan diperiksa. Nah, tapi ternyata dia depresi lantaran ditinggal pacarnya kabur. Kasian banget nih bocah nih. Ini video yang viral. Seorang pengendara sepeda motor menantang Kabak Ops Polres Kediri Kota, Kompol Mukhlason, yang sedang mengatur arus lalu lintas di depan gedung IKCC, Jalan Urip Sumoharjo. Pengendara motor diamankan dan diperiksa polisi. Belakangan diduga pengendara motor tersebut tengah depresi. Polisi kemudian membawanya ke Rumah Sakit Jiwa Lawang, Malang. Dan tadi malam juga telah
bersama-sama antara Polres Blikota dan Dinas Sosial Kota Kediri untuk menindaklanjuti dengan membawa Mas RZ ini ke Pelawak, Malang untuk menjalani pengobatannya. Ibunda pengendara motor tersebut akhirnya datang ke polisi. Ia minta maaf dan mengakui anaknya sedang dalam pengobatan di Rumah Sakit Bayangkara Kota Kediri karena depresi. Ya, depresinya satu karena ditinggal nikah pacarnya, yang kedua ditinggal papanya meninggal, jadi itu depresinya itu. Dan mulainya baru 1 bulan yang lalu. Dan saya selaku orang tua sudah berusaha untuk saya masukkan ke rumah sakit. Sang anak mengalami depresi selama sebulan terakhir setelah ditinggal nikah oleh pacarnya. Akibat depresi, pelaku memaki Kompol Mukhlason saat sedang berdinas mengamankan kedatangan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni di gedung IKCC. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio melaporkan. Lah, orang kalau udah kena batunya, baru deh nyesel. Kayak supir pick up yang satu ini. Kedapatan pakai narkoba sabu, dia langsung nangis-nangis nih minta mohon maaf ke polisi. Polisi curiga nih lantaran mobil parkir di bahu jalan ya. Waktu dilihat supirnya lagi pakai sabu. Waduh, nggak takut apa nanti kecelakaan? Sambil menangis terisak, sopir angkutan pickup ini digelandang polisi ke mobilnya. Polisi memintanya menunjukkan barang bukti narkoba di dalam mobil pickup. Barang bukti ditemukan dalam tas hitam berupa bong alat hisap sabu dan paket narkoba sabu. Sopir pickup Ferdinand Ade Saputra, warga desa Pelausan Kediri, diamankan petugas Satuan Lalu Lintas Polres Mojokerto di Jalan Nasional Bypass, Kabupaten Mojokerto. Petugas curiga dengan mobil pickup yang diparkir di tepi jalan bypass. Saat didatangi, pengemudinya melarikan diri. Diduga pelaku sedang menggunakan narkoba sabu saat polisi datang. Pemeriksaan maraton sedang kita laksanakan dan tentunya ke depan akan kita laboratoriumkan terkait barang bukti yang disita oleh petugas dari orang atau pengendara tersebut. Seperti itu. Itu diamankan di daerah mana nih? Dalam? Diamankan di daerah mana? Di bypass. Barang bukti ditemukan di bawah dashboard mobil. Pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polres Mojokerto. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin melaporkan. Ada-ada aja nih ulah maling yang satu ini. Udah ketangkep warga, maling sepeda ini ngaku punya hubungan saudara dengan korbannya. Padahal korban nggak kenal sama sekali nih sama si pelaku. Bisa aja saudara keturunan Nabi Adam maksud ente. Warga berkerumun di depan pos keamanan Jalan Tanah Serial Tambora, Jakarta Barat. Ujang, seorang pria lajang, tertangkap tangan kedapatan mencuri sebuah sepeda milik seorang warga. Namun pencuri satu ini rupanya pandai berkelit. Pelaku mengaku sepeda lipat itu milik saudaranya. Namun korban mengaku tak mengenal pelaku pencurian. Sepeda beberapa kali. Baru kali ini. Kamu ngelakuin ini berapa orang? Sendiri. Mohon begitu, jangan dosen sendiri. Tuh buang air kecil, anak-anak itu saudara tuh. Itu sepeda bukan banyak. Oh iya, lu udah di depan digotong katanya, dimaling apa? Maling, dia ngaku bilang masih saudara, kenal juga enggak kata saya. Saat hendak dibawa polisi, pelaku sempat menjadi sasaran emosi warga. Petugas Buser Unit Reskrim Polsek Tambora langsung mengamankannya, membawa dengan mobil patroli. Untuk sementara, pelaku ditahan di Polsek Tambora. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Yang namanya kita ngeliat maling, rasanya emang gemes dan bikin emosi. Kayak yang satu ini, maling udah ketangkep, masih digeruduk, di smackdown warga, biarpun dalam pos keamanan. Warga pasti gemes lantaran sering banget kehilangan sepeda motor, tapi pelakunya nggak pernah tuh
ketangkep-tangkep. Pencuri sepeda motor gemetar saat diamankan di sebuah pos keamanan Jalan Angke Jaya, Jakarta Barat. Warga yang emosi berusaha masuk menghakiminya. Kedatangan petugas kepolisian tak menyurutkan emosi warga. Akibatnya, pelaku pencurian jadi bulan-bulanan saat dibawa keluar. Dua pelaku tertangkap tangan mencuri sepeda motor Matic yang terparkir di luar rumah. Yang punya motor turun, terus diteriaki maling. Itu pelakunya berapa orang, Bang? 2 orang. Terus yang tertangkap? Yang bawa motor kabur, yang mau ngambil motor tangkap. 1 orang pelaku tertangkap, namun seorang pelaku yang bawa motor curian berhasil kabur. Pelaku dipergoki pemilik saat membongkar gembok pada roda sepeda motor. Guna kepentingan penyelidikan, pelaku digelandang ke Mapolsek Tambora. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Nah, pasangan suami istri yang satu ini gelap mata, mencuri kotak amal di sebuah masjid. Keduanya tertangkap dan dengan memelas mengaku kehabisan uang buat perjalanan keluar kota. Waduh, kalau begini sih bilang aja terus terang. Pasti ada yang bantu, pasti ada jalan. Percayalah. Yai. Kamera CCTV merekam jelas saat seorang pria berkaos biru membobol isi kotak amal masjid di Boribelaya, Maros, Sulawesi Selatan. Seorang wanita menunggunya di luar masjid, mereka kemudian melarikan diri dengan sepeda motor. Ternyata pelaku tidak beraksi 1 kali. Mereka beraksi di masjid kedua, Masjid Babul Falah Jawi-Jawi di Bantimurung. Namun perbuatan mereka dipergoki pengurus masjid. Kedua pelaku langsung disergap dan nyaris diamuk warga yang emosi. Kalau suaminya di mana? Suaminya nunggu di depan, tetapi dipergoki sama Ustaz Haruna. Akhirnya si tuanya ini gemetar. Akhirnya dia melarikan diri. Laki-lakinya juga mau melarikan diri. Akhirnya sempat ditangkap sama Pak Ustadz. Yang diambil uang itu berjumlah 483.000 di luar uang recehan. Itu sudah dikasih masuk di kantong atau gimana, Pak? Sudah dikasih masuk di kantong kresek warna biru. Keduanya adalah pasangan suami istri. Mereka membobol kotak amal di 2 masjid dengan alasan kehabisan uang untuk melanjutkan perjalanan ke Sinjai, Sulawesi Selatan. Pelaku pria RI 20 tahun dan istrinya RA 18 tahun mengaku nekat lantaran butuh uang untuk mengantar istri yang baru mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Sinjai. Keduanya diamankan di Mapolsek Bantimurung dengan barang bukti uang infak masjid sebesar Rp500.000. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Ini gara-gara kumpul tinggal seatap 2,5 tahun. Tersangka pembunuhan wanita dengan barbel di Surabaya, Jawa Timur ternyata kekasih korban. Permasalahannya angsuran gadai emas ditolak dibayar korban. Wah, gara-gara angsuran nyawa jadi taruhan. Kekasih Lindawati, Andre Surya, 51 tahun, ditangkap polisi karena terbukti melakukan pembunuhan di Jalan Ngaglik, Surabaya. Korban 55 tahun dan tersangka merupakan pasangan kekasih, sudah 2,5 tahun tinggal seatap. Hasil penyelidikan polisi sebelum terjadi pembunuhan, korban dan pelaku terlibat cekcok masalah gadai emas. Tersangka emosi dan mengambil barbel seberat 5 kg dan digunakan untuk menganiaya. Sebelumnya tersangka memberitahukan pada keluarga korban, Lindawati jatuh di kamar mandi. Namun setelah dilakukan penyelidikan, korban tewas karena penganiayaan akibat menolak bayar cicilan emas. Memberi perlawanan dengan cara mencakar leher pelaku dan juga menggigit tangan pelaku. Jadi akibat perbuatan yang bersangkutan akhirnya melakukan membunuh terhadap korban.
Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara, dijerat pasal pembunuhan disertai penganiayaan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i melaporkan. Tuh kan, 2,5 tahun kumpul bersama, jadi deh masalah. Gara-gara gadai emas belum bayar, nyawa kekasih jadi melayang. Ingat! Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah! Waspadalah!